Oke, kita mulai dengan satu pertanyaan ya buat Anda. Coba deh jujur sama diri sendiri. Pernah nggak sih Anda ngerasa bingung sama emosi Anda sendiri? Hmm, Misalnya, Anda lagi marah, tapi kalau ditanya kenapa, jawabannya cuma, entahlah. Atau tiba-tiba sedih, tapi pemicunya nggak jelas. iya ya. Atau yang paling aneh nih, di saat seharusnya merasa sesuatu, entah bahagia atau sedih, yang dirasain justru hampa, kosong. Betul. Nah, kalau Anda pernah ngalamin itu, Anda nggak sendirian. Sumber yang kita bedah hari ini, sebuah makalah berjudul Kita Tidak Diajarin Cara Merasa Ini Dampaknya Saat Dewasa, ngejelasin kalau jutaan orang dewasa di Indonesia ngerasain hal yang sama. Dan ini bukan karena mereka lemah loh, Bukan sama sekali. tapi karena ada sesuatu yang fundamental yang nggak pernah mereka pelajari. Cara memahami dan, mengelola emosi. Dan inilah yang jadi misi kita dalam pembahasan mendalam kali ini. Kita mau coba bongkar fenomena ini sampai ke akarnya. Kita nggak akan cuma lihat angka, tapi kita akan coba pahami cerita di balik angka-angka yang mengejutkan soal krisis kesehatan mental di Indonesia, yang seringnya nggak kasat mata. Oke? Kita akan telusuri jejaknya, mulai dari ucapan yang mungkin akrab banget di telinga Anda kayak jangan nangis, terus masuk ke pola asuh yang tanpa sadar mengabaikan kebutuhan emosional anak, sampai kita lihat gimana semua itu jadi luka pas kita dewasa. Tapi ada solusinya kan? Nah, itu yang paling penting. Di akhir nanti kita akan sampai pada satu kesimpulan yang penuh harapan, bahwa kemampuan merasakan dan mengelola emosi itu bukan bakat lahir, tapi sebuah keterampilan, dan sama kayak keterampilan lain, ini bisa dipelajari oleh siapapun, di usia berapapun. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam ke akarnya ya, saya mau kita lihat dulu skala masalahnya. Karena ini, jujur, datanya cukup bikin kaget loh. Iya, betul. Bayangin, sumber kita ini kan nyajin data dari Kemenkes RI yang bilang kalau 20% penduduk Indonesia, itu sekitar 54 juta orang, mengalami gangguan mental emosional. 54 juta. 54 juta. Itu lebih besar dari populasi negara kayak Spanyol atau Korea Selatan. Gede banget. Angka yang sangat besar, dan yang bikin situasinya lebih rumit, seperti yang disebut di sumber kita, dari 54 juta orang itu, cuma 8% yang akhirnya mencari atau dapat bantuan profesional. Sedikit sekali. Artinya ada puluhan juta orang yang berjuang sendirian dalam diam, mungkin bahkan nggak sadar kalau mereka lagi berjuang. Ini bukan lagi sekedar statistik, ini potret nyata sebuah generasi yang tumbuh dengan literasi emosional yang sangat terbatas. Perasaannya sendiri. Sumber ini nunjuk ke satu akar masalah yang spesifik banget dan seringnya nggak kelihatan. Pengabaian emosional di masa kecil. Atau bahasa psikologinya itu emotional neglect. Emotional neglect. Betul. Ini bukan soal nggak dikasih makan atau nggak disekolahin ya. Ini soal kebutuhan emosional yang nggak terpenuhi. Sebuah penelitian nunjukin angka yang signifikan banget, 22,2% anak di Indonesia pernah ngalamin ini. Wow. Ini ngejadiin dia bentuk penganiayaan dengan prevalensi tertinggi loh, bahkan ngalahin kekerasan fisik. Tunggu, ini menarik. Lebih tinggi dari kekerasan fisik. Kok bisa gitu? Dan apa bedanya pengabaian emosional ini dengan katakanlah kekerasan fisik yang lukanya jelas kelihatan? Pertanyaan bagus. Bedanya itu ada di luka yang ditinggalkan. Luka dari kekerasan fisik kan bisa kita lihat ya. Ada memar, ada bekas luka. Orang lain bisa lihat dan tahu kalau sesuatu yang buruk terjadi. Jelas. Tapi luka dari pengabaian emosional ini nggak kelihatan. Nggak ada memar di kulit. Lukanya itu ada di dalam, sifatnya psikologis, dan seringkali baru kerasa dampaknya bertahun-tahun kemudian pas kita dewasa. Manifestasinya ya seperti yang Anda sebut di awal tadi. Bingung terus sama perasaan sendiri, ngerasa hampa, atau ngerasa ada yang salah sama diri kita tapi nggak tahu apa. Itu adalah gema. Gema dari kebutuhan emosional yang nggak pernah didengar waktu kita kecil. Gema dari masa kecil. Dan seringnya, gema itu dimulai dari kalimat-kalimat yang kita anggap biasa aja. Misalnya, ungkapan, anak laki-laki nggak boleh nangis. Rasanya kita semua pernah dengar ini ya kan? Pasti, itu udah kayak semacam mantra turun-temurun gitu ya? Terdengar sepele, tapi sumber kita ngejelasin kalau ini wujud nyata dari toxic masculinity. Tekanan budaya yang nuntut laki-laki harus selalu kuat, tegar, nggak boleh nunjukin kerapuhan.
Betul sekali. Dan tekanan ini punya konsekuensi yang sangat nyata dan ya tragis. Sumber kita ngutip data dari Amerika sebagai contoh, di mana 80% kasus bunuh diri itu dilakukan oleh laki-laki. 80%. Iya, salah satu faktor utamanya adalah ketidakmampuan mereka memenuhi standar maskulinitas yang kaku itu. Mereka diajarin dari kecil untuk neken emosi sedih atau takut. Akibatnya, Mereka kehilangan satu katup pelepasan emosi yang paling alami dan penting buat manusia. Nangis. Emosi itu nggak hilang, dia cuma kependam dan jadi racun dari dalam. Ke semua gender kan, mungkin caranya aja yang beda. tepat. Invalidasi emosi ini dialami oleh semua gender. Pola asuh tradisional seringkali nganggap emosi anak mau itu marah, sedih, atau takut sebagai gangguan yang harus cepat-cepat diredam, bukan sebagai sinyal yang perlu dipahami. Contohnya gimana tuh di kehidupan sehari-hari? Bentuknya bisa macam-macam banget. Bisa lewat pengasuh yang ada secara fisik tapi jauh secara emosional, atau lewat respons verbal yang langsung matiin perasaan anak kayak, jangan lebay deh, atau gitu aja kok nangis. Ah, iya. Familiar sekali. Bahkan bisa juga berupa hal yang nggak dilakuin. Kurangnya afeksi fisik, pelukan, usapan di kepala, atau orang tua yang nggak pernah bener-bener duduk dan dengerin keluh kesah anaknya dengan sungguh-sungguh. Di dalam sumber ini ada 2 pola asuh spesifik yang disorot sebagai biang keladinya di Indonesia. Bisa dijelasin lebih lanjut? Tentu, sumber ini nyorot 2 pola asuh yang umum dan sama-sama merusak. Pertama itu pola asuh otoriter. Di sini, anak itu kayak prajurit. Wajib patuh tanpa nanya dan seringkali ada ancaman atau hukuman kalau ngebangkang. Sebuah penelitian di SMA Muhammadiyah II Yogyakarta nemuin 64,1% responden nerapin pola asuh ini. Pola ini nyiptain luka karena anak gak punya ruang buat berinisiatif, buat bikin salah, atau buat ngembangin dirinya sendiri. Oke, itu yang pertama. Yang kedua? Yang kedua, kebalikannya, yaitu pola asuh uninvolved atau mengabaikan. Di sini orang tua nggak peduli, abai, dan nggak terlibat dalam kehidupan anak. Satu terlalu keras dan ngontrol, satunya lagi terlalu longgar dan cuek. Kenapa dua-duanya bisa ngasilin dampak yang sama-sama ngerusak ke emosi anak? Apa benang merahnya? Pertanyaan yang sangat penting. Benang merahnya adalah, dalam kedua skenario itu, emosi anak dianggap nggak penting. Ah, Di pola asuh otoriter, emosi anak dianggap pembangkangan. Kamu marah, berani kamu sama orang tua. Di pola asuh mengabaikan, emosi anak dianggap nggak ada. Anak nangis, biarin aja nanti juga diam sendiri. jadi pesannya sama ya? Pesan yang diterima anak sama. Perasaanmu nggak valid, perasaanmu nggak penting. Akibatnya, anak tumbuh jadi dewasa yang nggak percaya sama perasaannya sendiri. Nggak tahu cara menavigasinya, dan akhirnya selalu nyari validasi dari orang lain, karena nggak pernah dapat dari dalam. Selalu mencari validasi dari orang lain, itu kedengarannya melelahkan sekali. Ini ngebawa kita ke pertanyaan berikutnya. Seperti apa sih wujud kebingungan emosional ini dalam kehidupan sehari-hari orang dewasa? Apa mereka sadar ada yang salah? Seringnya, mereka nggak sadar atau mereka sadar ada yang aneh tapi nggak bisa nunjuk apa itu. Sumber kita ngasih contoh yang nyata banget. Bayangin seorang profesional sukses usia 30-an. Karirnya bagus, finansialnya stabil, dari luar hidupnya kelihatan sempurna. Oke. Tapi setiap kali ada konflik sama pasangannya, pas ditanya apa yang kamu rasakan sekarang, jawabannya selalu sama, nggak tahu. Wow. Jawaban nggak tahu itu kayaknya lebih dari sekedar bingung ya. Rasanya kayak ada kabel yang putus antara apa yang terjadi di luar dan apa yang dirasain di dalam. Tepat. Itu manifestasi nyata dari kebingungan emosional. Sumber ini menguraikannya ke beberapa bentuk. Ada yang namanya mati rasa emosional atau emotional numbness. Ini kondisi di mana seseorang susah banget bedain antara marah, sedih, atau kecewa. Semuanya terasa kayak kabut kelabu yang sama. Semuanya flat ya? Betul. Lalu ada juga kesulitan mengekspresikan emosi. Dia ngerasain sesuatu di dalam dadanya, tapi lidahnya kerasa keluh. Nggak ada kata-kata yang bisa mewakilinya. Dan ada 2 lagi yang menurut saya relevan banget sama banyak orang. Perasaan selalu nggak cukup baik dan jadi people pleaser. Ini kayaknya umum banget ya? Sangat umum. Perasaan nggak cukup baik atau inadekuasi ini adalah bisikan konstan di kepala. Meskipun udah mencapai banyak hal. Karena validasi internalnya nggak pernah kebangun, validasi eksternal sebanyak apapun nggak akan pernah cukup. Masuk akal. Dan ini nyambung banget sama jadi people pleaser. Kecenderuan buat susah bilang enggak, selalu berusaha nyenengin orang lain, bahkan dengan ngorbanin kebutuhan dan perasaan diri sendiri. Ini strategi bertahan hidup yang dipelajari dari kecil. Kalau aku nyenengin semua orang, mungkin aku bakal diterima dan dicintai. Jadi ini bukan cuma soal susah ngobrolin perasaan ya.
Dampaknya jauh lebih dalam dan merusak. Jauh lebih dalam. Kalau kita hubungan ini ke gambaran yang lebih besar, ada sebuah meta-analisis dari 90 studi berbeda yang dikutip sumber kita. Analisis ini nemuin hubungan yang kuat banget antara pengabaian emosional di masa kecil dengan berbagai masalah kesehatan mental saat dewasa. Oke. Daftarnya cukup panjang dan serius, mulai dari kesulitan ngebangun dan ngejaga hubungan interpersonal yang sehat, risiko depresi dan kecemasan yang meningkat secara signifikan, sampai jadi emotionally unavailable, gak mampu terhubung secara emosional dengan pasangan atau teman. Wow, daftarnya panjang sekali. Jadi ini benar-benar bisa merembet sampai ke depresi, kecemasan, bahkan mungkin yang lebih parah. Betul. Ini juga bisa ngarah ke gaya kelekatan menghindar atau avoidant attachment style, di mana seseorang cenderung ngehindarin keintiman karena terasa mengancam. Perasaan hampa kronis dan ngerasa ada yang rusak sama diri sendiri juga jadi ciri khas. Bahkan, dampaknya bisa sampai ke disiplin diri yang buruk, sulit percaya sama orang lain, dan dalam kasus yang lebih parah, bisa berujung pada PTSD dan penyalahgunaan zat, alkohol, narkoba, sebagai mekanisme coping buat ngisi kekosongan emosional yang nggak tertahankan itu. Di tengah semua gambaran yang cukup suram ini, ada satu bagian dalam sumber kita yang menurut saya paling bikin penasaran, ini tentang generasi Z di Indonesia. Ada sebuah paradoks yang menarik di sini. Iya. Di satu sisi, sebuah studi nunjukin kecerdasan emosional mereka tergolong tinggi. Mereka punya awareness, mereka melek informasi soal kesehatan mental. Tapi di sisi lain, penelitian yang sama ngungkap kalau pas dihadapkan sama masalah, mereka justru gampang ngeluh dan rentan banget kena masalah kesehatan mental. Kok bisa gitu? Ini poin krusial yang nunjukin bedanya antara pengetahuan dan keterampilan. Oke. Generasi Z mungkin tahu banyak tentang emosi, mereka bisa nyebutin istilah-istilah psikologi, mereka paham konsep self-care, tapi punya pengetahuan tentang cara berenang itu beda banget sama punya keterampilan buat benar-benar berenang pas Anda dilempar ke kolam. Jadi, tahu teori tapi belum tentu bisa praktik. Tepat. Mereka punya petanya, tapi belum tentu punya kemampuan buat ngendarain kendaraannya. Dan ini juga terkait banget sama yang namanya trauma antar generasi. Psikiater Dr. Jamie Ardian yang dikutip di sumber kita ngejelasinnya sebagai tabrakan budaya dalam pola asuh. Tabrakan budaya? Contohnya gimana? Contohnya gini, generasi orang tua kita mungkin nunjukin penyesalan atau minta maaf lewat tindakan. Setelah marah besar mungkin mereka beliin kita makanan kesukaan. Buat mereka itu udah cukup. Iya, sering terjadi. Tapi generasi muda sekarang yang terpapar informasi global, ngarepnya permintaan maaf secara verbal dan eksplisit. Maaf ya, ayah tadi salah. Kesenjangan komunikasi ini, yang satu ngerasa udah minta maaf, yang satu ngerasa nggak pernah divalidasi, itu nyiptain luka yang nggak disadari dan terus diwariskan. Penelitian bahkan nyebut dampaknya bisa bertahan sampai 3 generasi. Nah, disinilah kita sampai pada inti dari semua ini, kabar baiknya. Setelah dengar semua dampak buruk tadi, mungkin ada yang ngerasa, wah, jangan-jangan saya udah rusak. Betul, dan ini penting banget untuk diluruskan. Tapi sumber kita, mengutip psikolog Shepard Bliss, negasin sesuatu yang kuat banget. Literasi emosional itu bukanlah bakat bawaan, melainkan seperangkat keterampilan yang dapat dipelajari. Ini pesan yang luar biasa penting. Anda nggak rusak, Anda cuma belum pernah diajarin keterampilannya. Sama kayak kita nggak bisa langsung jago main gitar tanpa belajar kunci-kuncinya, kan? Persis, analogi itu tepat banget. Dan karena ini sebuah keterampilan, artinya ada cara buat mempelajarinya bahkan pas kita udah dewasa. Tentu ini bukan proses yang instan ya. Oke. Sumber kita nyorot pendekatan terapeutik kayak emotion regulation therapy yang secara spesifik dirancang buat ngelatih kita ngidentifikasi, menerima, dan ngelola emosi dengan lebih sehat. Tapi nggak semua orang harus atau bisa langsung ke terapi. Ada langkah-langkah yang bisa kita mulai sendiri. Oke, ini bagian yang ditunggu-tunggu. Misalnya memperluas kosakata emosi. Kedengarannya simpel, tapi gimana caranya dalam kehidupan sehari-hari? Caranya dengan berhenti sejenak dan nyoba lebih spesifik. Misalnya pas Anda ngerasa nggak enak, coba tanyain ke diri sendiri, nggak enak ini apa? Apa aku kecewa karena ekspektasiku nggak terpenuhi? Apa aku khawatir soal masa depan? Atau aku iri lihat pencapaian orang lain? Jadi diurai ya? Betul. Belajar bedain antara kesel, frustrasi, dan murka itu udah sebuah kemajuan. Semakin kaya kosakata emosi Anda, semakin jelas peta perasaan Anda.
Selain itu, praktik kayak mindfulness, sekedar duduk diam dan nyadari napas, dan journaling atau nulis jurnal harian juga ngebantu banget. Nulisin apa yang Anda rasain tanpa dihakimi bisa jadi cara buat dengerin diri sendiri untuk pertama kalinya. Dan yang paling penting, sepertinya butuh kesabaran yang luar biasa ya, karena ini kayak belajar bahasa baru tentang diri sendiri. Kesabaran itu kuncinya. Proses ini butuh refleksi diri yang jujur buat ngakuin luka masa lalu dan dampaknya ke diri kita sekarang. Dan ini proses jangka panjang yang nggak bisa dipaksa atau dipercepat. Bakal ada hari-hari baik dan hari-hari buruk. Dan itu semua bagian dari perjalanan belajar. Itu tadi cara untuk menyembuhkan diri kita yang sudah dewasa. Terus gimana caranya supaya generasi mendatang nggak perlu ngelewatin perjuangan yang sama? Gimana kita sebagai orang tua atau calon orang tua bisa mutus rantai ini? Solusinya ya dengan ngajarin literasi emosional ini sejak dini. Membekali anak-anak dengan keterampilan yang nggak kita dapat. Sumber kita ngasih beberapa cara praktis. Pertama, berikan nama pada emosi. Oke. Sejak anak usia 2 tahun, kita bisa mulai validasi perasaannya. Bukan dengan nyuruh dia diem, tapi dengan bilang, "Wah, kamu kelihatannya senang sekali ya ketemu mama." Atau pas dia nangis, "Kamu sedih ya karena papa pergi kerja?" Ini ngebantu anak ngebangun kamus emosi internalnya. Jadi kita jadi penerjemah buat perasaan mereka yang masih abstrak. Anak belajar paling efektif dengan ngeliat gimana kita sebagai orang tua ngadepin hari yang buruk. Apa kita banting pintu atau kita bilang, "Ayah lagi ngerasa capek dan frustrasi banget hari ini, ayah butuh waktu tenang sebentar." Anak bakal niru cara kita ngelola emosi sulit. Masuk akal. Ketiga, gunakan cerita. Pas baca buku atau nonton film bareng, ajuin pertanyaan kayak, "Menurutmu apa yang dirasain si karakter sekarang? Kalau kamu jadi dia, apa yang kamu rasain?" Ini cara yang aman buat ngeksplorasi macem-macem emosi. Dan yang terakhir, yang mungkin paling fundamental dari semuanya. Yang terakhir dan paling penting, ciptakan lingkungan yang aman secara emosional. Pastikan anak tahu kalau rumah adalah tempat di mana semua perasaan boleh hadir, marah, sedih, takut, senang. Mereka nggak akan dihukum atau dipermalukan karena ngerasain sesuatu. Ketika anak ngerasa aman buat ngekspresiin apapun yang mereka rasain, mereka tumbuh dengan kepercayaan bahwa emosi mereka valid dan penting. Itulah fondasi dari kecerdasan emosional yang kuat. Jadi, kita telah melakukan perjalanan yang cukup mendalam hari ini. Kita mulai dari kebingungan personal, melihat angka skala nasional, menelusuri akarnya pada budaya dan pola asuh, hingga melihat dampaknya yang bertahan hingga dewasa. Betul. Tapi kita tidak berhenti di situ. Kita menemukan bahwa kebingungan ini bukanlah sebuah takdir atau vonis seumur hidup. Pesan utamanya adalah harapan. Kemampuan untuk memahami dan mengelola emosi itu sebuah kekuatan bukan kelemahan. Ini adalah keterampilan yang bisa diasah sama kayak belajar bersepeda atau bahasa baru. Betul. Memang butuh waktu, latihan, dan mungkin sesekali bakal jatuh. Tapi ini sangat mungkin dilakuin, dan penelitian secara konsisten ngebuktiin, semakin tinggi kecerdasan emosional seseorang, maka akan semakin baik pula kualitas hubungannya, karirnya, dan kualitas hidupnya secara keseluruhan. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Sumber yang kita bahas hari ini kan nyinggung soal trauma antar generasi, pola yang seringkali diturunkan secara nggak sadar dari orang tua ke anak. Coba luangkan waktu sejenak untuk berpikir, pola emosional apa dari orang tua yang mungkin tanpa sadar Anda teruskan hingga hari ini? Mungkin cara Anda merespons stres, cara Anda nunjukin kasih sayang, atau cara Anda ngadepin konflik. Dan yang lebih penting, pola apa yang secara sadar ingin Anda ubah, baik untuk diri sendiri maupun untuk generasi setelah Anda.